Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halo Sakmed, channel yang berisi tentang edukasi dan beberapa hiburan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, di mana kita akan belajar tentang sistem pertukaran gas pada manusia. Sistem pernapasan kita bertanggung jawab membawa udara ke dalam tubuh sehingga kita bisa mendapatkan oksigen. Pernapasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Pernapasan internal adalah proses-proses yang metabolisme penggunaan oksigen serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel. Sistem pernapasan juga menggerakkan udara keluar dari tubuh. Udara yang dihembuskan mengandung lebih banyak gas buangan, yaitu karbon dioksida atau CO2. Sistem pernapasan pada manusia memiliki beberapa fungsi seperti mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh serta melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Tetapi bagaimana kita mendapatkan oksigen dari udara ke dalam sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida? Ayo kita perjalanan sistem pernapasan dimulai dari saat kamu menghirup udara. Udara memasuki tubuh melalui hidung dan mulut. Tempat udara disaring dan dihangatkan. Hidung sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, serta sebagai indera penciuman. Selanjutnya yaitu ada trakea. Lalu udara melewati trakea dan dua bronkus primer. Semua struktur ini ditahan terbuka oleh cincin tulang rawan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Selanjutnya yaitu ada bronkus. Setiap bronkus lalu bercabang terus-menerus sehingga membentuk bronkiolus. Berakhir pada kantung-kantung kecil berisi udara disebut alveolus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Selanjutnya yaitu ada paru-paru, atau di sini kita fokus kepada alveolus. Oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dalam alveolus. Proses yang terlibat dalam pertukaran gas ini disebut dengan difusi. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus berbentuk kantung kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa atau pipih dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Bagaimana difusi terjadi? Kita bisa lihat pada gambar udara bergerak masuk dan keluar dari alveolus. Karbon dioksida, yaitu gas buangan, bergerak dari darah ke alveolus untuk dihembuskan. Saat menarik nafas atau inspirasi, udara yang kaya oksigen masuk ke paru-paru dan mencapai alveolus. Oksigen dalam alveolus memiliki tekanan parsial yang lebih tinggi dibandingkan dengan darah dalam kapiler yang melapisinya. Perbedaan tekanan ini mendorong oksigen untuk berdifusi melewati dinding alveolus dan masuk ke dalam darah. Selanjutnya yaitu udara bergerak masuk dan keluar dari alveolus. Oksigen lalu bergerak dari dalam alveolus melintasi dinding dan masuk ke dalam darah. Oksigen ini digunakan untuk respirasi sel-sel tubuh. Di dalam darah, oksigen akan terikat pada hemoglobin, protein dalam sel darah merah, untuk diangkut ke seluruh tubuh. Pada saat yang sama, karbon dioksida, produk limbah dari metabolisme sel, dilepaskan dari darah ke alveolus. Saat ekspirasi, karbon dioksida atau CO2 yang ada di alveolus dikeluarkan dari tubuh. Bagaimana alveolus beradaptasi dengan pertukaran gas? Permukaannya lembab,
memungkinkan gas untuk larut, dindingnya hanya setebal 1 sel, memberikan jarak difusi yang pendek, alveolus tertutup dalam jaringan kabel kecil, memastikan suplai darah yang cukup. Bentuk lobus alveolus memberinya luas permukaan yang besar. Rangkuman, sistem pernapasan manusia memindahkan udara segar ke dalam tubuh sambil mengeluarkan gas buangan. Oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di alveolus. Alveolus beradaptasi dengan baik untuk melakukan tugas dengan memiliki luas permukaan tipis, lembab, dan besar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir, jaga kelembaban, faring, laring, trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen